Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 yang saya cintai. Sampai ketemu kembali dengan Pak Eko Puji. Kali ini Pak Eko Puji akan menyampaikan materi tentang medan magnet, yaitu materi yang sangat sederhana di kelas 12. Yaitu adalah medan magnet. Ini adalah yang pertama, Pak Eko akan menyampaikan PPT-nya. Kemudian nanti ada latihan soal setelah ini. Oke. Yaitu adalah medan magnet. Nanti akan kita pelajari tentang medan magnet. Medan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contohnya yaitu adalah magnet itu bisa jadi listrik, listrik bisa jadi magnet, ya kan? Contoh yang paling nyata adalah gambar kereta itu, kereta listrik. Sehingga kereta listrik itu kereta yang ada di dalam di super cepat itu dia tidak nempel, tapi di atasnya, tetapi dia pembangkitnya ada listrik sehingga jadi magnet, sehingga dia naik, sehingga kecepatannya sangat tinggi sekali, sehingga seperti di awang-awang seperti ini, seperti itu. Ini adalah kecepatan dari kereta magnet yang sekarang ada di Jepang, Cina, dan negara-negara maju lain. Kemudian yang paling sederhana adalah sebagai contoh, kan magnet bisa jadi listrik, yaitu adalah batu baterai. Percobaan di SMP dulu, batu baterai dihubungkan kepada kawat, dililitkan kepada paku yang besar, dililitkan dengan kabel. Kemudian paku besar ini menggeret, bisa menarik kabel kecil, sehingga kalau begitu dari listrik bisa jadi magnet. Magnet pun bisa jadi listrik. Semua yang ada listrik itu pasti dari magnet. Oke, kita pelajari nanti selanjutnya, yaitu di induksi elektromagnet. Sekarang kita di medan magnet dulu. Oke, nanti kita belajar induksi magnet sama gaya Lorentz flux magnetik. Yaitu yang pertama adalah hukum Biot-Savart dulu ya. Yaitu adalah besar induksi magnet di suatu titik medan B sama dengan winding listrik banding lurus dengan, dan ini langsung aja kita masuk di dalam sini ya. Ini adalah hal ini. Medan listrik itu nanti kita bedakan menjadi 4, yaitu di garis lurus, kemudian di lingkaran, kemudian yang ketiga nanti di solenoida, yang terakhir adalah di toroida. Sekarang berada di medan listrik ada garis lurus dengan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Berarti di sini adalah kalau ini I itu adalah arus, B itu adalah medan magnet, sehingga IB. Suatu ketika ini sebagai I, di sini sebagai B. Kalau ini sebagai B, di sini sebagai I. Ya kan? Ibu jari menunjukkan I, di sini menunjukkan B, sehingga pada garis lurus, pada jarak A, kawat yang berarus, maka terjadi medan magnet besarnya mu0 I per 2 pi A. Mu0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. 4 pi 10 pangkat min 7, ya kan? Mu0 I per 2 pi A. Berarti di sini ya. Berarti ibu jarinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada di dalam medan listrik lagi, yaitu pada kawat melingkar. Pada kawat melingkar ya. Yang sering keluar adalah pada yang A itu, yaitu pada kawat melingkar di pusat kawat. Nah, ada kawat melingkar yang berarus listrik. Berapa medan magnet di tengahnya? Pernah nggak suatu ketika kalian ada kawat yang listrik, kawat kabel ya, kawat kabel ya, itu ada arus listriknya, kemudian kamu dekat, rasakan kayak apa? Contoh aja, kamu mendekatkan tangan kamu dekat dengan stop kontak atau dekat dengan saklar, itu kan ada arus listrik, pasti ada rasanya. Ada. Kalau nggak berasa, jangan dipegang ya, nanti ke strum nanti ya. Yaitu adalah B itu sama dengan mu0 N per 2 pi A. N itu adalah merupakan jumlah lilitan. Jumlah lilitan atau jumlah kawat yang melingkar tadi. Sedangkan A itu adalah jari-jari dari kawat yang melingkar tadi. Oke. Kemudian ada solenoida. Solenoida kawat yang melingkar, ya kan, seperti ini ya. Solenoida, kumparan spiral yang disebut dengan kumparan ya, kumparan itu. Nah, di sini ada 2, yaitu di pusatnya sama di ujung. Kalau di pusat mu0 IN per L, sedangkan di ujung adalah mu0 IN per 2 L.
mu 0 IN dan mu 0 IL per 2. Kenapa kok ujungnya 2 maka dibagi 2? Oke. Solenoid. Kemudian toroida. Toroida kawatnya itu contohnya itu ada di sebelah kirinya kayak donat itu ya. Kawat yang melingkar-melingkar itu di TV ada itu. Yaitu adalah di situ ada kawat listrik juga, itu banyak sekali dijumpai di rangkaian elektro ya. Itu adalah kemudian B itu sama dengan mu 0 IN per 2 PA. Oke ya, dihafalkan ya dari 4 ini ya. Mu 0 IN per 2 PA. Sedangkan yang D ini persis seperti pada toroida ini, hampir sama dengan yang ada di kawat lurus. Mu 0 INA ya 2 PA. Nah, di sini kenapa nggak N? Karena kawatnya lurus. Kenapa di sini ada N? Karena kawatnya melingkar, kawatnya melingkar ya kan, kawatnya melingkar. Nah, jumlah lingkarannya adalah namanya N. Kawatnya lingkar adalah N. Oke. Kita lari lagi. Nah, sekarang Biot-Savart adalah seperti itu. Biot-Savart adalah seperti itu. Nah, bagaimana hukum Ampere? Hukum Ampere berbunyi untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I, yaitu B sama dengan integral B dl cos theta, sehingga persamaannya adalah mu 0 I, ya kan, mu 0 I. Kemudian yang terakhir ya ini adalah sekarang adalah gaya Lorentz. Nah, ini adalah pakai taruhan tangan kanan, ya kan? Yaitu adalah I, ini adalah namanya Mbak Lista, ya kan? Berarti di sini I B F, ya kan? I adalah arus, B adalah medan magnet, kemudian F adalah gaya Lorentz. Sehingga persamaannya adalah BIL sin theta. BL cos theta ya, sin theta. Tapi karena sin 90 itu sama dengan 1, rata-rata tertuliskan BIL sin theta, tapi dengan memakai aturan tangan kanan. BIL IBF, sorry salah tadi ya menyebutkannya. IBF. Oke. Kemudian tadi adalah disampaikan juga, yaitu adalah namanya di sini adalah flux magnetik ya. Flux magnetik di sini adalah sudah ya. Kemudian kita amati lagi, yaitu setelah ini adalah ada yaitu namanya latihan soal.